Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sering nggak sih ngerasa penat, capek, rasanya tuh udah bosen banget sama susahnya kerjaan yang nggak kelar-kelar. Entah itu kerjaan sekolah, kerjaan kantor, tugas kuliah, skripsian mungkin yang semester akhir. Terus teman-teman merasa membutuhkan yang katanya anak zaman sekarang healing. Nah, healing itu bergantung pada kepribadian teman-teman masing-masing. Karena kepribadian setiap orang kan beda-beda dan healingnya pasti berbeda-beda pula. Nah, tapi kepribadian yang saya maksud di sini adalah dua kepribadian kecenderungan. Yang pertama ada kecenderungan introvert dan kedua kecenderungan ekstrovert. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kecenderungan kepribadian introvert, teman-teman membutuhkan lebih banyak waktu untuk sendiri. Nah, healingnya teman-teman introvert nih bisa di kamar sendirian, membaca buku, mendengarkan musik, terus menonton film. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu untuk kecenderungan kepribadian ekstrovert, teman-teman membutuhkan healing yang biasanya teman-teman membutuhkan orang lain untuk berbicara, ngobrolin A sampai Z sama orang lain, main, jalan-jalan, bersosialisasi dengan banyak orang, itu membuat energi teman-teman lebih bertambah. Nah, tapi masalahnya seperti yang kita ketahui bahwa orang lain itu nggak bisa selalu ada untuk kita 24 jam dalam setiap hari. Pasti mereka memiliki kesibukan masing-masing. Kita nggak bisa dong selalu nunggu orang lain untuk ada buat kita, untuk nemenin kita. Keseharian kita ikut tersendat kalau misalnya kita mengikuti jadwal orang lain. Nah, kita harus berusaha mencoba untuk lebih mandiri. Nah, terus gimana dong caranya healing untuk orang-orang ekstrovert? Saya sebagai ekstrovert juga merasakan rasanya healing dan butuhkan orang lain. Terus rasanya ada di suatu momen dimana rasanya sepi banget, kesepian, butuh banget orang lain. Pertama, kalau misalnya dalam kondisi terdesak banget kita membutuhkan orang lain untuk berbicara, untuk sharing apapun itu, untuk ngobrol, dan kita baru ada di dalam rumah nih, di kamar gitu, kita membutuhkan orang lain untuk ngobrol karena kita rasanya penat banget, tapi nggak ada orang lain yang bisa kita ajak ngobrol, kita bisa pertama ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil wudhu, berdoa sama Allah, ngobrol, baca Al-Quran, dan ajak ngobrol Allah itu kayak kita ngajak ngobrol teman. Dengan bersuara ya teman-teman. Soalnya terkadang kita sudah merasa bahwa Allah mengetahui apapun yang kita mau, jadi kita nggak sempet tuh benar-benar ngobrol yang benar-benar mengajak Allah ngobrol kayak kita ngajak ngobrol teman. Allah tuh sebenarnya suka banget, walaupun Allah udah tahu apa yang kita ingin, tapi Allah suka banget dengar suara kita ngobrol sama Allah. Terus selain ngobrol sama Allah, kita juga bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Karena saya itu merasa membutuhkan orang lain saat ingin tertidur, apalagi kalau nggak bisa tidur nih di malam hari, baru nggak bisa tidur soalnya overthinking, terus pengen ngobrol sama orang, daripada kita mencari-cari orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita yang kadang malah bikin kita kecewa sendiri kalau misalnya mereka nggak bisa menyempatkan waktu untuk kita, maka kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Caranya bisa direkam atau ngobrol di depan kaca. Kalau saya biasanya direkam, terus saya dengerin lagi waktu mau tidur. Nah, itu membuat perasaan saya menjadi lebih nyaman. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya itu kondisi waktu di rumah dan membutuhkan orang untuk ngobrol ya. Kalau kalian, teman-teman, pengen hangout, pengen keluar, pengen jalan-jalan, terus udah ngajak temen kemana-mana tapi nggak ada yang bisa, teman-teman harus coba untuk meyakinkan diri teman-teman kalau nggak apa-apa sendiri. Nih ada kasus, saya pernah udah janjian nih sama temen ya. Udah janjian sama temen untuk skripsian bareng di sebuah kafe. Tapi bodohnya saya adalah saya tidak menanyakan detail tempat tersebut. Dan ternyata nama kafe tersebut itu ada 2. Nah saya salah nih, ternyata saya berada di kafe yang salah. Ternyata teman saya ada di kafe satunya. Tapi saya sudah terlanjur memesan minuman yang harganya lumayan dan saya udah bawa laptop. Nah, di satu sisi yang lain, teman saya itu juga bentar lagi udah mau balik, udah mau pulang.
Jadi, sebelum saya menerima kalau oke, saya sendiri gak apa-apa, saya masih tetap berusaha untuk menghubungi teman-teman yang sekiranya bisa saya ajak nongkrong di kafe tersebut ngerjain skripsi bareng. Tapi ternyata nihil teman-teman, gak ada yang bisa. Nah, daripada saya menghancurkan rencana saya skripsian satu hari itu dengan karena saya bad mood, bete, saya meyakinkan diri saya, oke, gak apa-apa sendirian, saya harus coba untuk sendirian. Kemudian saya bandingkan nih, saya berpikir saya membandingkan. Kalau misalnya saya di rumah sendirian ngerjain skripsi, sama saya sendirian di kafe ngerjain skripsi, perasaan saya jauh lebih nyaman yang mana? Ternyata saya jauh lebih nyaman ketika saya berada di luar rumah, misal di kafe, ngerjain skripsi, dengan suasana baru, walaupun nggak ada teman-teman, walaupun nggak ada orang lain, ternyata saya tetap dapat mendapatkan energi. Ternyata energi saya tercharge dan saya dapat mengerjakan skripsi lebih baik gitu. Ternyata saya berhasil gitu membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa oh ternyata sendiri itu nggak apa-apa. Oh ternyata sendiri itu nggak membuat kita merasa sepi. Toh juga Allah ada dimanapun kita berada, Allah selalu menemani kita. Jadi kita sebenarnya nggak pernah sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang bergulat dengan perasaan kesepian nih, misal baru bener-bener ngerasa kesepian, nggak ada orang lain, coba teman-teman pertama coba ngobrol dulu sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus coba untuk benar-benar meyakinkan kepada diri sendiri, oke, aku bisa sendirian, oke, kalau aku mau keluar, keluar. Coba deh, rasain suasana baru di luar. Gitu teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari saya bagaimana mengatasi kesepian. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.